Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitra Aditya Purnama dengan NPM 4519210101. Kali ini saya akan membahas topik saya, yaitu Sistem Informasi Pembelian Indomaret pada materi ERD basis data. Mau tahu kelanjutannya? Disimak aja videonya. Gambaran umum, laju pertumbuhan gerai Indomaret yang cepat dengan transaksi melebihi 98 juta struk per bulan dapat terlaksana karena didukung oleh sistem teknologi informasi yang andal. Sistem tersebut terintegrasi pada setiap point of sales atau pos kasir di semua gerai yang mencakup sistem penjualan, persediaan, dan penerimaan barang. Teknologi di pos kasir tersebut sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan jumlah gerai dan transaksi pada masa depan. Untuk mempercepat pelayanan dan kenyamanan berbelanja di kasir, Indomaret menggunakan pemindai atau scanner barcode, pembayaran dengan e-saku, Indomaret Card, Jack Card, pembayaran debit, dan penarikan tunai dari berbagai bank. Dalam bidang distribusi barang, Indomaret menerapkan digital picking system dan tailgate system pada setiap pusat distribusinya. Kedua sistem ini mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan barang dari rak penyimpanan dan pemuatan barang ke armada, pengiriman, maupun penurunan barang di gerai Indomaret. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita itu mengetahui pengertian ERD, komponen-komponen penyusunnya, dan beserta contohnya. Yuk disimak. Pengertian ERD, Entity Relationship Diagram atau ERD, adalah teknik pemodelan data yang dipresentasikan dengan gambar entitas dan relasi-relasi antar entitas dalam sebuah sistem informasi. Entity Relationship Diagram atau ERD ialah notasi grafis dalam pemodelan data konseptual dan memiliki fungsi untuk mewakili infrastruktur kerangka entitas. Komponen penyusunnya itu ada 3. 1. Entitas atau entity. Yang kedua itu atribut atau atribut, dan yang ketiga itu ada relasi atau relation, yang di dalam itu mengandung atribut-atribut. Yang pertama, entitas atau entity. Entitas atau entity adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata, baik secara fisik maupun konsep. Contohnya itu dapat berupa orang, benda, ataupun hal lainnya. Biasanya dilambangkan menggunakan kata benda. Entitas itu biasanya dilambangkan dengan persegi panjang. Habis itu ada nama entitasnya. Sebagai contoh, entitas mahasiswa, di dalamnya terdapat NIM dan nama. Seperti itu. Yang kedua, atribut. Komponen kedua. Atribut sering juga disebut sebagai properti, merupakan keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan sebagai database. Atribut berfungsi sebagai penjelas sebuah entitas untuk menggambarkan atribut yang dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Atribut dinyatakan dengan simbol elips atau oval. Yang kedua, nama atribut ditulis dalam simbol elips atau oval. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Dan yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Atribut memiliki beberapa jenis. Yang ke-1, atribut kunci atau key, yaitu atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Contohnya NPWP dan NIM atau nomor induk mahasiswa. Yang kedua, atribut simple, yaitu atribut bernilai tunggal yang tidak dapat dipecah lagi atau atomik. Contohnya alamat, tahun terbit buku, dan nama penerbit. Yang ketiga, atribut multinilai atau multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai untuk setiap entitas instan. Contohnya nama beberapa pengarang dari sebuah buku pelajaran. Yang keempat, atribut gabungan atau composite, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Contohnya nama lengkap yang terbagi menjadi 3, yaitu nama depan, nama tengah, sama nama belakang. Yang terakhir ada atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan tidak wajib ditulis dalam diagram ER. Contohnya usia, kelas, dan selisih harga. Sekarang kita memasuki komponen ketiga, yaitu relasi.
Relasi atau relation. Relasi merupakan kejadian yang terjadi antara dua entitas yang keterangannya harus disimpan ke database. Dari pengertian itu bisa dikatakan kalau relasi adalah komponen yang menyatakan hubungan antar entitas terkait, termasuk terhadap entitas itu sendiri atau disebut juga rekursif. Gambar relasi diwakili oleh simbol belah ketupat. Sebelum memasuki selanjutnya, ada macam-macam relasi. Macam-macam relasi itu ada 3. Yang pertama itu one to one, yang kedua itu one to many, dan yang ketiga itu many to many. Apa sih itu? Ayo kita simak. One to one. Setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Contohnya adalah entitas komputer berhubungan, relasinya diisi milik, dan entitas lainnya itu adalah prosesor. Jadi sebuah komputer hanya memiliki satu prosesor. Begitu juga sebaliknya, satu prosesor hanya dimiliki sebuah komputer. Yang kedua, entitas pengemudi berhubungan, relasinya setir dengan entitas lainnya yaitu mobil. Seorang pengemudi hanya menyetir satu mobil. Begitu juga sebaliknya, satu mobil hanya disetir oleh seorang pengemudi. Yang kedua, one to many. One to many adalah hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Contoh, mahasiswa hanya dapat memilih satu jurusan di universitas, tetapi dalam jurusan tersebut dapat terdapat banyak mahasiswa. RD-nya seperti ini. Entitas mahasiswa, relasinya terdaftar. Entitas keduanya jurusan. Kita memilih jurusannya satu, contohnya teknik informatika, tetapi di teknik informatika itu terdapat lebih dari 114 mahasiswa. Ya, contohnya seperti itu. Yang ketiga itu ada many to many. Many to many yaitu setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas lain dan sebaliknya. Contoh mahasiswa dan kuliah. Contohnya seperti ini. Setiap mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat dipelajari oleh banyak mahasiswa. Sekarang kita lanjut ke materi atau komponen keempat, yaitu kunci atau key. Kunci atau key. Setiap relasi di dalam sistem database relasional harus memiliki minimal sebuah atribut kunci yang berfungsi untuk membedakan setiap baris di dalam relasi atau tabel. Terdapat beberapa jenis atribut kunci, yaitu yang pertama, primary key. Primary key atau kunci utama adalah kunci yang mengidentifikasi semua baris di dalam tabel, dan nilai di dalam kolom primary key itu haruslah unik atau bisa dibilang nggak boleh berulang. Yang kedua itu ada foreign key. Foreign key atau kunci tamu adalah sebuah kolom pada tabel yang nilainya sama dengan nilai pada kolom primary key pada tabel yang lain, tetapi nilai di dalam foreign key boleh berulang. Hanya saja nilai tersebut haruslah nilai yang sudah ada pada kolom primary key. Yang ketiga ada candidate key. Candidate key atau kunci kandidat adalah semua kolom di dalam tabel yang memiliki nilai yang unik sehingga dapat dijadikan kandidat untuk menjadi primary key. Yang keempat ada alternate key. Alternate key atau kunci alternatif adalah kolom dengan nilai unik yang tidak dipilih menjadi primary key. Yang kelima ada composite key. Composite key atau kunci komposit adalah gabungan dua kolom atau lebih yang membentuk kombinasi unik yang tidak berulang sehingga bertindak sebagai primary key. Oke, kali ini kita memasuki ke materi selanjutnya atau kita dapat melihat dulu notasi dasar ERD. Notasi dasar ERD. Ini seperti ini, simbol persegi panjang itu keterangannya itu entity atau entitas. Kalau persegi panjang di dalamnya ada persegi panjang lagi itu adalah weak entity atau entitas yang lemah. Terus di sini ada belah ketupat yang artinya itu kerelasian. Dan di sini ada belah ketupat, terus belah ketupat lagi di dalamnya identifikasi kerelasian. Di sini ada oval, yaitu keterangan itu atribut. Kalau oval ada seperti garis bawahnya itu adalah atribut kunci. Yang di sini ada lagi oval, di dalamnya ada oval yaitu atribut multi value.
atau yang bernilai banyak. Nah, ini di simbol nih, di sini kita lihat atribut komposit. Seperti dia itu atribut terus mempunyai cabang lagi. Dan sini atribut derivatif. Selanjutnya kita akan melihat ERD, Sistem Informasi Pembelian Indomaret, yang telah saya buat. Sebentar, saya itu dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini terdapat entitas kasir. Entitas kasir itu memiliki atribut, yaitu atributnya itu adalah kode kasir dan nama kasir. Kode kasir ini bersifat sebagai primary key, atau bisa dibilang dia ini termasuk ke dalam atribut key. Harusnya di garis bawah. Dan di sini dia berhubungan, relasinya itu dengan kata mengelola, berhubungan dengan struk. Struk itu memiliki atribut kode struk, tanggal, waktu, kode kasir, dan ID pelanggan. Di sini kita dapat lihat yang warna merah itu bisa disebut sebagai primary key atau atribut kuncinya. Dan di sini antara kasir dengan struk, dia itu bersifat relasi one to many. Begitu juga terhadap struk yang berhubungan dengan relasi memiliki terhadap entitas pelanggan. Dia saling berhubungan. Berhubungannya itu adalah many to one atau one to many. Yang dimana entitas pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan alamat pelanggan. Di sini terdapat atribut unik yaitu ID pelanggan, maka ID pelanggan disebut sebagai primary key. Berarti di sekitar tabel sini atau ERD di sebelah sini sudah terdapat 3 primary key, yaitu kode kasir, kode struk, dan ID pelanggan. Mari kita lanjutin ke yang sebelah kanan. Struk berhubungan relasi, yaitu mencatat dengan entitas transaksi. Struk mencatat transaksi. Transaksi itu memiliki atribut. Atributnya kode struk, kode barang, quantity, jumlah, bayar, kembali, dan voucher belanja. Oh iya, maaf sebelumnya. Di entitas struk di sini kita memiliki juga foreign key, yaitu kode kasir dan ID pelanggan. Di entitas transaksi kita memiliki foreign key, yaitu kode struk dan kode barang. Dan tidak lupa juga kita memiliki primary key, yaitu voucher belanja. Sifat dalam struk berelasi mencatat dengan entitas transaksi, yaitu many to many. Di sini saya melambangkan nilai huruf N agar lebih enak disajikannya gitu supaya enggak bertabrakan. Jadi many to many di sini. Dan di sini di transaksi juga dia itu berhubungan dengan relasi membeli terhadap entitas barang, yaitu many to one, di mana barang memiliki atribut kode barang, nama barang, dan harga. Di sini kode barang itu bersifat sebagai primary key. Kurang lebih itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.